Kami bersama para ulama, para habaib, ajengan, dan juga para tokoh di Garut menyampaikan pembelaan kepada Habib Bahar bin Smith, kepada Gus Nur, kepada Habib Muhammad Rizik Syihab, dan juga para ulama untuk dibebaskan sekarang juga tanpa syarat. Takbir. Nah tadi FPI, saya sebetulnya ya saya bukan Islam ya, saya Buddha. Hati saya ganjel juga loh. Ganjelnya di mana, Bang? Kok enak bubarin organisasi tanpa proses peradilan? Nggak boleh itu. Habib Rizik ditangkap. Pasalnya apa? Pasalnya karena dia bilang dia sehat. Kenanya 4 tahun. Kok ini nggak ada yang teriak, termasuk anggota dewan. Itu penghinaan luar biasa. Jadi kalau sekarang mau dicari-cari kasus ya banyak. FPI kenapa tidak bisa diterima sebagai organisasi di Indonesia? Karena di ADART-nya dia tidak mau mengubah kata-kata bahwa FPI berlandaskan pada syariah yang secara kafah di bawah khilafah. Membiarkan rejim ini menangkap para ulama, mengkriminalisasi, bahkan bukan para ulama, syariat Islamnya pun dikriminalisasi. Maka kemungkaran yang lebih berat mana lagi selain daripada ini? Wahai Pak Ma'ruf Amin, wahai Habib Lutfi, bersikaplah tegas, ingatlah usia kalian sudah rentang. Husnul sindir, bagaimana bisa penjarakan Bahar dan Rizik sama dengan umumkan perang kepada Allah. Pegiat media sosial Husnul Khotimah menanggapi video sekelompok ulama Garut yang mengatakan bahwa menzalimi dan memenjarakan Bahar bin Smith hingga Rizik Syihab sama dengan menyatakan perang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnul Khotimah mempertanyakan bagaimana bisa memenjarakan Rizik Syihab dan Bahar bin Smith sama dengan mengumumkan perang kepada Allah. Pasalnya Rizik Syihab dipenjara karena berita bohong dan Bahar bin Smith ditahan karena menyebarkan hoaks. Husnul Khotimah menyinggung bahwa pemberitakan berita bohong dan menyebarkan hoaks itu adalah hal yang dilarang Allah. Ini apalagi Rizik itu dipenjara karena berita bohong, Bahar karena sebarkan hoaks, kata Husnul Khotimah pada Minggu 16 Januari 2022. Bagaimana bisa menjarakan mereka itu sama dengan mengumumkan perang sama Allah, sedangkan Allah melarang itu semua, begitulah sambungnya. Selain itu, Husnul Khotimah juga menyinggung soal surat Al-An'am ayat 123 yang dikutip oleh perwakilan ulama dalam video yang ia unggah. Dan soal ayat yang kalian bacakan itu pas untuk kalian dan sudah terbukti. Coba renungkan drone, begitulah katanya. Dalam video yang diunggah Husnul Khotimah, nampak sekelompok orang yang sebagai ulama, habib, ajengan, hingga tokoh dari Garut. Mereka mendesak agar pemerintahan Joko Widodo untuk membebaskan Bahar bin Smith, Rizik Syihab, dan ulama-ulama lainnya yang dipenjara. Para ulama, para habib, ajengan, dan juga para tokoh di Garut menyampaikan pembelaan kepada Habib Bahar bin Smith, kepada Gus Nur, kepada Habib Muhammad Rizik Syihab, dan juga para ulama yang telah ditahan ataupun ditersangkakan oleh pihak aparat kepolisian ataupun pengadilan, kata perwakilan yang berbicara di tengah kelompok tersebut. Pertama-tama perwakilan tersebut menyampaikan pesan kepada Presiden Jokowi, Kapolri, Listio Sigit Prabowo, dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Mereka meminta agar Habib Muhammad Rizik Syihab, Habib Bahar bin Smith, Gus Nur, dan para ulama, serta para habib yang telah ditahan untuk dibebaskan sekarang juga tanpa syarat. Karena kalau tidak, kami selalu mengingatkan kepada kalian. Sesungguhnya kalian kalau menistakan, menzalimi mereka, memenjarakan mereka, sesungguhnya kalian telah mengumumkan perang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, kata perwakilan tersebut. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-An'am, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengejarkan para pejahat-pejahat yang besar untuk melakukan tipu daya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yas'urun, dan tidaklah mereka memperdaya kecuali kepada diri mereka sendiri. Wa ma yas'urun, dan mereka tidak merasakan. Subhanallah, ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah tambahnya. Investasi bisnis S-Doger 71M. Penjelasan Gibran disebut janggal bisa dilaporkan ke KPK. Nama wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka masih naik daun dan trending topik lantaran pengakuannya yang menyebutkan bisnis S-Doger miliknya mendapatkan suntikan dana senilai 71 miliar. Setelah kabar tersebut menyebar, Gibran makin ramai diperbincangkan karena pernyataan tersebut dinilai tidak masuk akal.
Suntikan bisnis S-Doger senilai 71 miliar itu disoroti oleh praktisi information teknologi Sami Notas Limboy. Sami Notas Limboy menilai bahwa ada kejanggalan dari adanya suntikan dana 71 miliar itu. Diketahui suntikan dana sebesar 71 miliar ini berasal dari Alpha GWC Ventures. Tujuan dari penyuntikan ini, Gibran berupaya untuk merealisasikan target usahanya menjadi market leader di Indonesia. Dilansir dari Twitter @notaslimboy, Sami mengakui ada kejanggalan dari nominal dari dana tersebut. Sami tuliskan jutaan pernyataan janggal pada bisnis S-Doger Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu, Sam heran dengan bisnis Gibran yang baru, tetapi sudah mendapatkan suntikan dana hingga 71 miliar. Bisnis ginian yang terhitung baru dapat suntikan dana 71M, ujarnya pada Sabtu 15 Januari. Lebih jauh ia menyinggung kejanggalan dalam suntikan dana dengan nominal fantastis tersebut. Sepertinya janggal dan orang-orang hanya malas masalahin saja. Begitulah sambungnya. Jadi kalau ada yang gerak laporin KPK, yang gak ujung-ujung juga, kebanyakan orang yang malas repot. Bisnis S-Doger startup Gola yang didirikan Gibran Raka Buming disebut mendapat suntikan modal senilai 5 juta dolar AS atau setara 71 miliar. Suntikan dana itu berasal dari firma modal Ventura Alpha GWC Ventures, di mana Gibran akan merealisasikan target menjadi market leader di Indonesia dengan gerai di kota-kota besar dan kecil. Dapatkan warta harian terbaru lainnya, ikuti portal berita Jawa News dan akun Instagram Jawa News. Dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, angkat suara soal adanya dugaan teror atau ancaman terhadap dirinya. Hal itu ia alami tak lama setelah melaporkan dugaan keterlibatan dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 11 Januari 2022 lalu. Badrun menyebut ancaman itu telah ia rasakan baik di jagat maya dan dalam kesehariannya. Meski begitu, dengan ancaman psikologis itu ditanggapi santai oleh aktivis Reformasi 98 ini. Adapun bentuk teror psikologis yang dialami Badrun diantaranya kontak yang tak dikenalinya, kerap menghubungi dia hingga ada orang tak dikenal yang diduga mengintai kediamannya. Meski ada beberapa kejanggalan yang ia alami setelah melaporkan putra Presiden ke KPK, Badrun berharap hal itu bukan bagian dari ancaman. Ia tetap berpikir positif dan menyatakan bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Semoga motifnya bukan dalam rangka teror psikologis. Saya positif thinking saja bahwa itu semua jauh dari motif teror. Alhamdulillah, saya saat ini baik-baik saja, tutup Badrun. Alasan laporkan anak Jokowi ke KPK diberitakan sebelumnya, dua anak Presiden RI Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaporan itu dilainkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga merupakan aktivis 98 Ubedillah Badrun. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang, berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, kata pria yang karib disapa Ubed saat dijumpai awak media di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin 10 Januari. Lalu siapa sebenarnya Ubedillah Badrun? Dikutip dari tribunnews.wiki.com, Ubedillah Badrun selama ini dikenal juga sebagai pengamat isu sosial dan politik dari Universitas Negeri Jakarta. Ubedillah Badrun lahir di Indramayu, Jawa Barat pada 15 Maret 1972 dan dikenal sebagai aktivis Reformasi 1998. Dia adalah satu dari pendiri Komunitas Perhubungan Senat Mahasiswa Se-Jakarta pada 23 Maret 1996 yang kemudian menjadi motor penting dalam gerakan Reformasi 1998. Berbeda dari tokoh aktivis lain yang kini memiliki jabatan di partai politik maupun DPR RI, Ubedillah Badrun selama ini telah lebih memilih jadi dosen dan penulis. Selain itu, Ubedillah Badrun juga kerap memberikan pandangan mengenai isu politik dan sosial dalam berbagai platform nasional seperti stasiun televisi, koran, radio, dan media online lainnya. Pada 2018, Ubedillah Badrun mengajar materi pengantar ilmu politik, sosiologi politik, ekonomi politik, budaya politik, dan sistem politik Indonesia pada program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Ubedillah Badrun pernah mengenyam pendidikan di berbagai perguruan tinggi, yaitu Japan Education Forum, JEF 3 2006, Japan Education Forum, JEF 2 2005, Program Pasca Sarjana FISIP Universitas Indonesia selesai 2003, IPS IKIP Jakarta Universitas Negeri Jakarta 1998, Extension Course STF Dia Karya Driyarkara Jakarta 1995 sampai 1997, Ma'had Al-Hikmah Jakarta 1994-1995, Fix Principal di Tokyo Indonesia School 2006, Ketua Euron Adventure School di International Yacht Association of Japan 2005, Partisipan Indonesia into Homestay of Friendship, Program of International Action 2006, Ketua Umum HMI MPO Badan Koordinasi